Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada sore hari ini saya akan memberikan tutorial ya, cara membaca chart untuk software charting TradingView. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini ya chart TradingView yang sering saya gunakan dan saya biasanya menganalisa untuk berbagai macam market ya. Salah satunya yang saya tunjukkan di sini adalah BTC USDT ya. Jadi seperti ini cara membacanya ya. Di sini saya menggunakan yang pertama sistemnya adalah price chart channel pattern. Ini ya yang berwarna biru ini. Ada 2 garis di situ, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di bawah ini adalah garis support, yang di atas adalah garis resisten. Gambaran gampangnya adalah support itu adalah lantai ya. Kemudian kalau resisten adalah atap. Jadi ibaratnya ini sebuah rumah, maka lantai itu adalah berada yang paling dasar. Kemudian kalau support, ya support itu adalah lantai yang berada paling dasar. Kemudian kalau resisten adalah atap yang berada di paling atas. Jadi pergerakan dari candlestick atau lilin ya, lilin itu lilin pergerakan harga yang mewakili harga itu disimbolkan dengan candlestick ya atau lilin. Lilin itu pergerakannya akan tetap berada di dalam channel ya, di dalam rumah artinya ya. Jadi dia tidak akan lebih ke bawah daripada lantai itu sendiri dan dia kalau ke atas pun tidak akan bergerak lebih ke atas daripada atapnya itu sendiri. Jika dia bergerak ke bawah kemudian menembus supportnya atau menembus lantainya, maka channel tersebut tidak berlaku lagi. Jadi artinya ibarat rumahnya sudah hancur. Gitu. Rumah yang membatasi pergerakan candle yang berada di dalam rumah itu sudah hancur. Jadi price chart channel pattern itu fungsinya itu. Kemudian price chart channel pattern itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah trend up ya. Yang trend up artinya itu membentuk higher high dan higher low ya. Jadi di bagian supportnya itu higher low. Jadi support yang pertama kali terjadi dengan yang berikutnya menjadi lebih tinggi, gitu ya, menjadi selalu lebih tinggi. Kemudian yang bagian resistennya itu adalah higher high. Jadi yang berada di atas sendiri itu yang terbentuk pertama kali dengan yang terbentuk berikutnya selalu membentuk puncak yang lebih tinggi. Itu adalah channel trend up channel. Kemudian ada juga yang sebaliknya downtrend price downtrend price channel pattern nih. Jadi ini sebaliknya. Jadi ini adalah membentuk lower low dan lower high ya. Jadi kebalikan daripada yang trend up tadi. Jadi support ataupun yang berada di bawah lantainya itu akan yang pertama dengan yang berikutnya akan membentuk yang lebih rendah yang berikutnya. Jadi lower low ya, lower low. Kemudian kalau eh, resistennya juga sama ya, lower high ya. Jadi antara yang pertama dengan yang berikutnya itu lebih rendah yang berikutnya. Jadi trend down gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi ya. Jadi antara support dan resistennya itu membentuk suatu garis horizontal lurus seperti itu. Ini yang saya pergunakan sistem yang pertama ya, kali saya gunakan ya di sistem TradingView saya. Jadi ini. Sehingga
Ini kalau di BTC USDT itu kan, trennya tren up, sudah jelas di situ ya, karena garisnya itu, miring, membentuk sudut 45 derajat dari kiri ke kanan. Jadi, dia adalah trennya tren up. Jadi selama, candlestick ini masih berada di rentang ini, maka, masih dalam tren up atau tren naik. Kemudian yang lain yang saya gunakan, sistem yang kedua yang saya gunakan di sistem ini adalah, Pitfok dari Andre ya, dari Profesor Andre, itu dari MIT University, bentuknya seperti fork ya. Fork itu adalah, eee, garpu, ya seperti garpu. Nah, ini kita bisa lihat di sini garpunya ini ya, garpunya ini juga cara penarikannya ditarik dari yang paling rendah, ditarik sebagai, sumbu dari garpunya, kemudian garpunya ini punya 2 area ya, area yang middle up dan middle middle down. Kemudian middle-nya dibagi dibagi lagi menjadi 2. Nah, seperti itu. Ini juga sebagai support dan resisten dan ini saya gunakan juga, saya kombinasi dengan bilangan Fibonacci dari, Profesor Fibonacci ya, dari ahli matematik dari Italia. Nah, itu juga ada bilangan-bilangan, kode bilangan unik yang akan selalu berlaku ya, di Fibonacci. Fibonacci itu antara lain 0,3236 ya, 38,6, kemudian 0,50 dan seterusnya dan seterusnya. Di mana garis-garis itu menunjukkan adanya, tahanan di daerah situ dan Fibonacci ini bisa diperpanjang dengan namanya Fibonacci retracement, seperti itu. Nah, untuk Pitfok itu sendiri ketika dia masuk di Pitfok ya, maka dia juga berlaku ini dan Pitfoknya ini naik ya, bisa kita lihat untuk BTC itu naik dan dia sekarang berada mendekati middle. Jadi koreksi yang akan terjadi untuk BTC ini ketika nanti menyentuh middle-nya ini akan terpantul pasti ya. Kalau terpantul dia akan, kalau dia tidak bisa menembus dia akan mantul ke atas, tetapi kalau dia bisa menembus, nah ini ada ekstra hati-hati untuk BTC. Jadi koreksi yang terjadi diperkirakan sampai dengan 42.824. Sekarang di 44.402 seperti itu. Saya yakin agak sulit untuk menembus itu, jadi paling rendah nanti akan berada di 42.864 ini. Ini bisa digunakan sebagai area pembelian kembali ya untuk, menambah muatan untuk BTC, ya seperti itu. Jadi itu. Kemudian, saya juga menggunakan GenFund ya. GenFund ini juga, dari Profesor Gen ya, ini juga ahli matematik yang, dia menyelidiki atau meneliti tentang keajaiban kipas Gen. Nah, ini juga ada garis-garis 45 derajat yang dibentuk ya, dan, ini area candlestick-nya itu masuk di, Gen-Fund yang area, Gen-Fund 1, kemudian Gen-Fund 2, dia masih berada di Gen-Fund 1 ya. Nah, ini juga menjadi tahanan untuk pergerakan BTC ke atasnya nanti. Dia akan tertahan di sini nanti ya, 40 berapa itu, 48, 854 ya. Nah, itu juga nanti ya kalau dia naik, kemarin tertahan di situ juga ya, itu merupakan area tahanan juga. Kemudian Genfund-nya ini ada 2, yang satunya adalah di sini, yang di sini ini. Kalau di Genfund yang kedua ini, BTC sudah berada di atas middle Genfund. Kalau sudah berada di atas middle Genfund berarti bullish bullish trend. Jadi ini 3 sistem yang saya gunakan semuanya menyatakan BTC lagi bullish trend dan sekarang lagi koreksi ya. Jadi, kalau ada YouTuber-YouTuber lain yang mengatakan BTC akan downtrend lagi, berdasarkan sistem yang saya pakai, tiga-tiganya sistem masih menyebutkan BTC masih uptrend, cuman ada koreksi di situ.
tahanan terkuatnya ada di 42.864 tadi. Itu bisa dipakai untuk area menunggu beli buy on weakness di area tersebut. Jadi seperti itu ya, cukup paham ya. Dan di sini juga ada garis ada warna hijau. Warna hijau itu artinya resisten kuatnya. Karena ini time frame-nya 1 hari, maka dia rentangnya itu jauh sekali ya. Tahanan ini BTC pernah mencapai ini ya pada saat kalau dirupiahkan ini 900 jutaan kemarin di 63.375 ini adalah resisten kuatnya. Atap yang paling kuat menahan di situ. Kemudian support yang paling kuat adalah di 29.750. 29.750 kemarin ya koreksi yang paling besar pada saat jam besar-besaran oleh Elon Musk dan kawan-kawan itu kemarin hanya bisa menurunkan BTC sampai dengan 29.790. Ini disebut juga sebagai area support kuat atau pullback-nya. Nah, dengan menggunakan 3 sistem ini ya, sistem yang sangat-sangat powerful dan akurat sekali ya, karena ini juga ditemukan oleh ahli matematik yang tidak perlu kita ragukan ya, teori-teorinya karena ini sudah dibuktikan dan teori ini sudah dipublish di jurnal-jurnal internasional ya. Jadi bisa kita pakai dan sangat akurat menggambarkan pergerakan harga yang terjadi pada salah satunya adalah BTC USD. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana saya menggunakan fitur software charting TradingView ya. Ini semua gratis ya, semua gratis. Cuman memang saya meramu dari berbagai indikator yang secara free juga yang diberikan pada software charting TradingView. Jadi ini saya ramu ini dan ini sudah saya tunjukkan ke kalian semua. Silakan kalian cari itu ya indikator free dari TradingView yang sudah saya sebutkan tadi dan silahkan dipakai itu ya. Oke, demikian yang bisa saya sharekan. Semoga bermanfaat buat kalian semua sehingga kalian masuk di pasar itu tidak blind ya, tidak buta, tetapi Anda punya gambaran kira-kira pasarnya itu mau kemana dengan menggunakan kombinasi sistem berdasarkan data algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, ini adalah teknologi masa depan yang mampu memprediksi salah satunya digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di market ya. Dan penggunaan yang lain-lainnya untuk algoritma dan artificial intelligence itu sangat banyak di media-media sosial. Salah satunya ya adalah YouTube sendiri ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, happy cuan. Terima kasih semuanya.